Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Liburannya gimana? Senang, menyenangkan? Sedih Kenapa sedih? ke jalan-jalan. Ya Allah, sedih banget. Semoga nanti habis ini kita jalan-jalan ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan segala niat baik kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, untuk diri kita sendiri tentunya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Fadna Nisa. Iya, Bu. Ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi nih. Kalian kan sekarang udah di akhir semester 1 ya. Bentar lagi akan naik lagi ke semester 2. Nah, kalian nanti akan naik ke semester 2, naik ke kelas 2, naik ke kelas 3. Jadi kalian lebih giat lagi untuk belajar di rumah, jangan terlalu banyak main ya. Nah, terus habis itu kalian boleh juga ikut-ikut les-les di luar sana untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah ilmu kalian agar otak kalian tuh terlatih gitu. Jadi mengerjakan soal-soal yang ada, mengerjakan soal-soal yang ada di LKS boleh kalian kerjakan. Terus lalu kalian boleh membeli buku di luar selain buku pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, itu juga bagus buat melatih otak kalian untuk mengasah pengetahuan kalian akan tentang materi yang ada di sekolah kalian ini ya. Saya rasa itu aja. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pembelajaran pelestarian lingkungan hidup, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan apa sih tujuan kita untuk mencapai target kita nanti di UAS tentang pelestarian lingkungan hidup ini. Nah, yang pertama itu kita siswa itu dapat paham dan penting. Ibu tulis ya, siswa dapat paham dan pentingnya tentang Nah, yang kedua itu siswa paham dan mengetahui kerugian apa saja sih yang dialami jika kita tidak ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat paham dan penting akan tentang lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Jadi kalau siswa udah paham, siswa udah mengerti akan pentingnya kebersihan, terus kita menjaga lingkungan hidup kita agar kita hidup itu tenang. Jadi kita hidup itu agar lebih sehat lagi di rumah. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama ini. Nah, yang kedua itu ada siswa paham dan mengetahui kerugian yang dialami jika tidak merawat lingkungan hidup. Nah, jika siswa sendiri itu paham akan kerugian yang ada pada lingkungan hidup kita jika mereka melanggar semua peraturan yang menyebabkan lingkungan hidup kita itu rusak, terus lalu lingkungan hidup kita itu
tidak baik lah untuk ditinggali. Jadi siswa itu akan menjaga lingkungan hidup kita sendiri itu. Nah, itu harapan ibu dalam pembelajaran kali ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke kurang bersih ya. Apa? Kayak kita akan masuk ke materi kita. Nah, siapa yang tahu tentang apa itu lingkungan hidup? Tunjuk tangan. Ya, silakan Fadila Nisa. Jadi menurut saya lingkungan hidup itu adalah satu kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan yang tidak hidup, meliputi unsur lingkungan serta manfaatnya termasuk interaksi antar seluruh spesies dan sumber daya alamnya. Ya, betul sekali jawaban dari Fadila Nisa. Ibu akan menambahkan tentang lingkungan hidup itu. Nah, lingkungan hidup itu apa sih? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Fadila Nisa bahwa lingkungan hidup itu adalah komponen yang penting yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk si manusia itu sendiri, yaitu untuk kita. Nah, pada awal peradaban itu mula-mula manusia hanya memanfaatkan alam itu hanya untuk kebutuhan saja, kebutuhan hidupnya saja. Nah, kekayaan alamnya itu juga masih berlimpah, tingkat pengetahuan dan konsumsinya juga masih rendah, juga masih mampu menyediakan kebutuhan dasar untuk manusia hidup. Nah, peradaban manusia itu kan terus berkembang ya, terus bertambah. Populasi manusia yang ada di Indonesia ini juga semakin hari semakin bertambah manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, terus akibatnya apa kalau misalnya penduduk di Indonesia ini makin lama makin bertambah? Akibatnya apa? Ada yang tahu? Sampahnya makin banyak, Terus kalau buang sampahnya sembarangan bisa jadi banjir. nah iya, itu salah satu akibat-akibat dari kelalaian manusia dalam mengolah tentang pelestarian lingkungan hidup kita ini. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang bagaimana sih yang mampu mendukung kehidupan manusia dan kehidupan organisme yang lain? Apa aja nih kekayaan alam yang masih tersedia dan mampu mendukung kita manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tetap bertahan hidup di muka bumi ini. Nah, yang selanjutnya itu, kan tadi kan udah kita bahas ya, apa sih itu lingkungan hidup. Nah, setiap perlakuan itu kan pasti akan ada faktor penyebabnya ya, yang menyebabkan lingkungan hidup kita itu menjadi rusak, yang tadi disebutkan oleh Fadila Nisa, yang semakin banyak manusia bertambah di muka bumi ini, semakin banyak pula manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya apa? Dari sebelum manusia membuang sampah sembarangan itu kan ada penyebabnya. Kenapa sih manusia itu bisa membuang sampah sembarangan? Yang pertama itu, ada yang tahu kenapa? Karena males nyari tempat sampah. Nah, itu penyebab utamanya dari manusia yang ada di muka bumi itu. Males itu adalah sifat yang paling jelek ya menurut ibu untuk dimiliki oleh diri kita sendiri. Jadi maka dari itu kita harus merubah rasa malas itu menjadi rajin, dan rasa malas itu kita harus merubah rasa malas menjadi rasa kepedulian kita terhadap lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan alam itu rusak? Ada yang tahu? Ada 2 faktor. Selanjutnya itu kan tadi yang pertama itu kan ada manusia ya yang menyebabkan alam itu rusak. Nah, yang kedua itu bencana alam. Ada yang tahu bencana alam kenapa sih dia bisa menyebabkan alam itu rusak? Padahal kan itu alam dia sendiri, kenapa dia rusak sendiri? Coba, ayo, ada yang bisa menjawab? Enggak. Ya, bencana alam yang ada di
Indonesia. Kalian tahu ada apa aja? Gunung meletus, Lalu tsunami, terus banjir. rob, banjir rob. Iya. Nah, itu ada beberapa bencana alam yang kita ketahui ya. Ibu ingin menambahkan kenapa bencana alam itu bisa menyebabkan alam itu rusak. Nah, seperti yang kita ketahui, tsunami itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Pergeseran lempeng bumi yang di laut itu menimbulkan ruang kosong, terus airnya naik. Nah, iya betul sekali Iya. Mbak Dila, bisa beri tepuk tangan kepada temennya. Nah, jadi yang kayak gitu kan tidak bisa dikendalikan oleh manusia ya. Itu hanya Tuhan yang menciptakan tentang mengapa bisa terjadinya tsunami, kenapa bisa terjadinya pergeseran yang ada di dalam laut. Kan nggak mungkin kan manusia menggeser-geser yang ada di dalam laut. Iya Bu. Nah, bencana alam itu juga bisa merusak alamnya itu sendiri karena kekuasaan Tuhan yang Maha Esa tentang sifat alam, bencana alam itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai manusia hanya bisa menjaga dan merawat apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di bumi kita ini. Jadi jangan kita rusak, jangan pula kita apa ya namanya, pokoknya kita jagalah bumi kita ini agar menjadi indah gitu. Kan kita nggak enak ya kalau misalnya nih di kelas tuh banyak banget sampah-sampah yang di sini. Kalian betah nggak sih kalau misalnya banyak sampah gini di kelas? Enggak. Nah, makanya dari sekarang ibu ingin menanamkan kepada kalian akan kepedulian alam yang ada di sekitar kita dulu. Nah, contohnya itu di kelas kita dulu nih. Tuh banyak tuh di kolong meja juga banyak yang masih membuang sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas. Ya memang sih nanti dibereskan oleh petugas yang ada di sekolah ini, tetapi akan lebih indah jika kita merawat juga. Ini kan kelas kalian juga, kelas kita bersama lah untuk melakukan pembelajaran yang ada di kelas agar lebih nyaman nantinya, agar lebih sehat juga apa udara yang kita hirup. Begitu ya teman-teman, paham? Paham Bu. Nah, selanjutnya itu ada, nah nih, pencemaran lingkungan. Ada yang tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa? Ya tahu. Ya apa-apa. Nih Ibu jelaskan ya. Pencemaran lingkungan itu adalah suatu perubahan pada lingkungan itu sendiri yang tidak dikehendaki sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan hidup secara normal. Tadi sudah Ibu jelaskan ya teman-teman bahwa pencemaran lingkungan itu tidak baik untuk diri kita, tidak baik untuk makhluk hidup lainnya. Seperti kita ketahui sekarang banyak kan ikan-ikan di laut itu memakan sampah plastik yang akan merugikan hewan itu sendiri dan merugikan kita sebagai manusia. Terus kesehatan kita juga terganggu apabila alam yang ada di sekitar kita itu tidak baik ya, seperti yang nanti akan Ibu jelaskan kenapa kesehatan itu tidak baik untuk kita yang tinggal di lingkungan yang tidak baik juga. Nah, pencemaran lingkungan hidup itu disebabkan oleh apa sih? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran lingkungan itu terjadi. Ibu akan menyampaikan macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Ada yang tahu apa saja? Ada empat macam-macam. 2 aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalian udah berusaha. Apa aja? Air sama tanah. Ya, betul sekali. Nah, Ibu akan menambahkan ya, sebenarnya ada 4 macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Nah, yang tadi yang Dila sudah berikan kan cuma air dan tanah. Ternyata ada pencemaran udara juga. Nah, pencemaran udara ini termasuk dalam kategori asap dari cerobong pabrik ini ya. Ini juga tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik untuk keselamatan kita juga. Nah, di sekitar pabrik ini kan juga terdapat rumah-rumah warga tentunya ya, yang tinggal di sini.
rumah-rumah warga yang di situ, yang ditinggali warga di situ juga dapat mendapat dampak dari ketidakbaikan terhadap asap dari cerobong pabrik tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada pencemaran suara ternyata Dil. Nah, kenapa pencemaran suara itu bisa termasuk ke dalam kategori pencemaran lingkungan? Kenapa coba? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, suara dari kendaraan bermotor ini, mobil, kereta api juga kan bersuara kan. Lalu pesawat ketika sedang take off juga itu dapat mengganggu pendengaran kita, mengganggu telinga kita. Jadi alangkah baiknya jika suara-suara, terutama kan anak-anak SMA sekarang kan suka banget ya merubah-rubah knalpot motor agar lebih kenapa sih kalian tuh mau merubah-rubah knalpot, padahal menurut ibu juga seperti itu juga sudah bagus gitu. Kenapa coba? Biar keren kan? Oh, keren ya. Ya, selanjutnya itu nggak baik ya, jangan ditiru mengganti-ganti knalpot dengan knalpot yang bising. Nah, selanjutnya itu ada pencemaran tanah dan pencemaran air yang sudah tadi Fadilah sebutkan. Nah, pencemaran tanah itu juga berupa sampah-sampah dari manusia itu sendiri nih. Lihat, sampah plastiknya itu banyak banget ya. Nah, kalau yang pencemaran tanah itu tentu tidak baik untuk manusia itu sendiri. Karena apa? Karena tanahnya tidak baik. Jadi kalau di dalam tanah itu kan kita kan kalau membangun rumah itu kan menggali tanah ya untuk mendapatkan sumber air. Nah, kalau tanahnya tidak baik, maka air yang kita konsumsi itu juga tidak akan baik untuk kesehatan kita. Untuk pokoknya yang kita minum itu adalah sampah-sampah seperti ini ya, nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya di dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya ada pencemaran air yang tadi sudah ibu sebutkan di awal itu. Pencemaran air ini tidak baik ya untuk hewan-hewan yang ada di laut-lautan, hewan-hewan yang ada di sungai-sungai. Kan ada di sungai itu kan ada ikan ya pasti ya, terus di laut itu kan ada ikan-ikan yang lainnya yang seperti kita ketahui sekarang itu banyak sekali hewan-hewan di laut, hewan-hewan yang hidup di air itu memakan sampah plastik akibat ulah manusia itu sendiri, membuang sampah ke laut, membuang sampah ke kali, membuang sampah. Nah ya, ibu sampai saja lupa. Kalau di kali itu kan sekarang banyak pemukiman warga ya yang ditempati oleh warga itu sendiri untuk mencuci pakaian, terus mengambil air untuk direbus. Itu walaupun sudah direbus itu bakteri-bakterinya itu tidak akan mati begitu saja. Nah, jadinya maka dari itu kita sebagai manusia, kita sebagai pelajar dan ibu sebagai pendidik di sini mengingatkan sesama agar kita lebih peduli akan tentang lingkungan hidup kita yang ada di sekitar kita. Kita mulai saja dari awal dulu. Nah, ibu memberitahu kalian, ibu menyadarkan kalian, nanti kalian misalnya di jalanan kalian pulang melihat mbak-mbak itu membuang sampah sembarangan, nanti kalian bilang, mbak jangan buang sampah sembarangan, akan lebih baiknya mbak itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan ibu akan menjelaskan, akan membuat tabel agar kalian lebih lebih bisa membedakan tentang pencemaran lingkungan hidup. Nah, ini ada 4 tabel ya. Nah, tadi ada apa aja dia? Coba sebutin pencemaran apa aja? Udara, suara, air, tanah, dan tanah. Nah, di sini ada penyebabnya.
kenapa pencemaran tersebut bisa terjadi di lingkungan hidup kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada dampaknya. Dampak apa sih yang kita dapatkan terhadap pencemaran yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada pencegahannya. Nah, yang sudah kita sebutkan tadi penyebabnya itu kalau udara apa, Din? Coba tolong diulangi lagi kata Ibu yang tadi, ada yang masih ingat? Ya betul, Bahri. Asap dari pabrik, cerobong pabrik, betul sekali. Nah, yang kedua itu ada pembakaran. Pembakaran hutan itu kan juga akan menimbulkan asap ya. Dampaknya apa sih yang terjadi jika ada asap dari cerobong pabrik, ada pembakaran hutan, itu apa? Pernapasan. Mengganggu dan menimbulkan keracunan, bisa ya. Menimbulkan keracunan untuk kita yang menghirup dari ini. Nah, yang selanjutnya itu ada suara. Suara itu tadi ada apa aja, Dil? Coba tolong disebutkan. Suara berisik knalpot motor. Suara kendaraan. Seperti apa? Motor, mobil, kereta, dan pesawat. Dampaknya apa tadi yang Ibu bilang? Dapat merusak Pendengaran. ya, betul. Dapat merusak pendengaran karena suaranya itu yang terlalu bising ya. Nah, selanjutnya itu ada air. Air tadi ada apa? Sampah plastik. Ya, sampah plastik. Sampah plastik itu berawal dari mana? Manusia. Limbah Pabrik. Limbah pabrik Rumah tangga. bisa, betul sekali. Limbah rumah tangga juga bisa. Nah, dampaknya apa yang terjadi jika ada limbah pabrik, ada limbah rumah tangga? Dampak yang kita dapatkan itu apa? Kesehatan terganggu, ekosistem laut terganggu. Lalu ada airnya itu dapat kita gunakan ya untuk Ya. memenuhi kebutuhan kita. Ya. Nah, selanjutnya itu ada tanah. Penyebabnya apa tadi? Hampir sama kayak air. Hampir sama ya. Limbah rumah tangga, lalu ada limbah deterjen juga termasuk ke dalam pencemaran tanah. Nah, selanjutnya itu ada dampaknya. Apa dampaknya? Coba ada yang tahu? Yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal. Lupa. Ya, Ibu mengingatkan ada yang namanya menurunkan kesuburan tanah itu sendiri. Dan dapat membunuh organisme pengurai dalam tanah. Nah,
dicatat ya, jangan lupa. Ya Bu. Tadi kan Ibu sudah menuliskan tentang penyebab dan dampaknya. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas ke kalian untuk mengisi kolom yang ada di sini. Cara pencegahan terhadap pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, dan pencemaran tanah itu seperti apa? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, coba Fadila Nisa maju. Air. Selanjutnya, Ya. terima kasih. Tepuk tangannya untuk Fadila Nisa. Ya, Ibu punya nih 2 kasus yang harus kalian selesaikan. Ini nggak apa-apa sih, Ibu akan memasukkan kasus ini ke dalam pekerjaan rumah kalian. Nah, yang pertama itu bagaimana cara menanggulangi pencemaran air. Tadi sudah tahu kan bagaimana kita pencegahan terhadap pencemaran air agar tidak bertambah tadi. Nah, yang kedua itu bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah. Yang apa namanya? Kalian harus menyelesaikan 2 kasus ini ke dalam makalah ya. Kalian buat makalah sebagus mungkin, sekreatif mungkin, masukkan tuh gambar-gambar dari internet boleh, dari sekitar kita juga boleh. Misalnya kalian pulang sekolah nemuin ada orang yang membuang sampah atau ada orang yang membuang sampah kali kemana gitu, boleh kalian potret untuk dimasukkan ke makalah kalian. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah kita sebagai peserta didik juga, Ibu sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus menyadari betul akan pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Tentunya kebersihan kelas juga harus, terus kebersihan di rumah kita juga harus, lalu kebersihan di badan kita juga harus kita jaga agar kita dapat sehat tentunya. Lalu kita juga enak gitu dilihat kalau misalnya apa-apa tuh bersih, apa-apa tuh rapi gitu. Jadi dipandang oleh mata itu juga bagus, untuk kesehatan kita itu juga bagus. Ya, sekian saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa cukup. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Untuk makalah kasus yang akan kita selesaikan untuk minggu depan? Tidak. Ibu rasa cukup ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, akan ada baiknya kita membaca doa untuk agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita, dapat bermanfaat bagi orang lain juga, dan dapat bermanfaat bagi Ibu sendiri. Ya, Ibu pimpin aja ya. Ibu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.